Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina Rizky Rahmani. Saya akan menjelaskan mengenai analisis framing transformasi Awkarin di media online pada Spesia Gelombang 2 2021 Kampus Universitas Islam Bandung. Yang pertama adalah bab 1, yakni pendahuluan, di mana ada 5 subbab, yaitu konteks penelitian, kemudian ada pertanyaan penelitian, kemudian ada maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan setting penelitian. Yang pertama merupakan konteks penelitian. Konteks penelitian ini berisi mengenai ada tentang public figure, yang mana Awkarin merupakan salah satu public figure, tepatnya adalah selebgram di platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan lain-lainnya. Kemudian penelitian ini dimulai dari karir Awkarin, yang mana pada awal perjalanan karirnya pembentukan citra yang kurang baik, kemudian media massa membingkai Awkarin menuju ke arah yang negatif, kemudian seiring berjalannya waktu, citra Awkarin menjadi yang positif sehingga menyebabkan adanya transformasi atau perubahan dari pembingkaian yang dilakukan oleh media. Kemudian ada pertanyaan penelitian yang mana ada 5 poin, yaitu define problems, diagnose causes, make moral judgment, treatment recommendation, dan yang terakhir adalah bagaimana transformasi citra Awkarin di media online. Ada maksud dan tujuan, lalu ada kegunaan penelitian, dan setting penelitian. Lanjut kepada bab 2, yaitu tinjauan teoritis, yang mana ada subbab kerangka pemikiran, terdiri dari 5 poin. Yang pertama citra, transformasi citra, analisis framing, kemudian analisis framing milik Robert and Edman, kemudian media online tribunnews.com dan detik.com. Pada kerangka pemikiran ini dimulai dari segala perilaku Awkarin pada kurun waktu September 2016 sampai dengan Mei 2020, yang mana dicantumkan atau diterbitkan dalam pemberitaan di media online tribunnews.com dan media online detik.com, yang dianalisis oleh peneliti dengan model Robert and Edman yang memiliki 4 tahapan, yaitu ada define problems, ada diagnose causes, ada make moral judgment, kemudian ada treatment recommendation. Kemudian dianalisis kembali apakah ada konstruksi citra Awkarin dalam pemberitaan, kemudian dianalisis kembali apakah ada transformasi citra Awkarin pada periode September 2016 sampai dengan Mei 2020. Kemudian adanya transformasi citra Awkarin di media online. Berikut poin-poin ini merupakan teori-teori yang diambil oleh peneliti untuk penelitian ini. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metodologi penelitian, terdiri dari 5 subbab, yaitu paradigma, metode, dan pendekatan. Kemudian ada subjek penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data. Ya, yang pertama merupakan paradigma yang digunakan adalah konstruksionis, metode kualitatif dengan pendekatan analisis framing, model Robert and Edman. Subjek penelitiannya adalah tribunnews.com, pemberitaan pada tribunnews.com, dan detik.com. Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data. Selanjutnya ada bab 4, yaitu pembahasan. Pada pembahasan di bab ini terdiri dari 5 subbab, yaitu define problems, diagnose causes, make moral judgment, treatment recommendation, dan transformasi citra Awkarin. Terlihat di sini ada perbandingan yang dilakukan oleh tribunnews.com dan detik.com. Ini merupakan hasil dari analisis peneliti dari pemberitaan yang dilakukan oleh kedua media online ini. Kemudian ada diagnosis causes seperti yang dapat dilihat di sini di tabel ini. Kemudian ada make moral judgment, ada treatment recommendation, dan kemudian yang terakhir ada transformasi citra Awkarin.
Yang terakhir merupakan kesimpulan. Ya, pada Define Problems, Tribunnews dan Detik.com di sini membingkai Awkarin sebagai sosok yang kontroversial pada awal kemunculannya, kemudian seiring membaik dari tahun ke tahun, sehingga di sini citra Awkarin membaik pada pemberitaan-pemberitaan terakhir. Kemudian ada diagnoskosis. Diagnoskosis di sini merupakan sumber masalah, yaitu yang pertama di sini dapat dilihat bagaimana Tribunnews.com mencantumkan pendapat yang mendukung perilaku Awkarin. Beda halnya dengan Detik.com yang hanya menuliskan bagian kontra saja. Kemudian ada make moral judgment atau di sini penekanan moral yang melegitimasi atau mendukung diagnosis dan define problems dapat dilihat. Kemudian selanjutnya ada treatment recommendation dan yang terakhir mengenai transformasi. Dapat dikatakan di sini media online Tribunnews.com dan Detik.com memiliki pemahaman masing-masing. Namun memang dapat dilihat bahwa adanya transformasi yang dilakukan kedua media tersebut dalam hal pembingkaian yang dilakukan terhadap perilaku Awkarin dalam pemberitaan di kedua media online tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.